Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferinawati dengan nomor NPM 1914151021. Saya mahasiswi jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dalam video ini, saya akan membahas sebuah jurnal dengan judul Pertumbuhan Juvenil Labi-labi atau dengan nama ilmiah Amida cartilaginea dengan jenis pakan berbeda di Desa Belawa, Kabupaten Cirebon, yang ditulis oleh Yusli Wardianto, Mirza Dikari Kusrini, Novalia Rahmi, dan Ali Mahsyar. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada praktikum penangkaran flora dan fauna dengan tema penangkaran amfibi atau reptilia. Baiklah, pokok bahasan yang akan saya sampaikan itu terdiri dari pendahuluan, hasil dan pembahasan, metodologi penelitian, dan kesimpulan dan rekomendasi. Oke, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu ada pendahuluan. Nah, di mana di pendahuluan ini terdapat latar belakang yang mendasari sebuah penelitian dilakukan. Jadi, status labi-labi atau Amida cartilaginea di alam itu sudah rawan menurut IUCN tahun 2006 dan tidak dilindungi menurut CITES tahun 2004, sehingga labi-labi tersebut banyak diperjualbelikan baik secara legal maupun ilegal dan masuk dalam perdagangan kura-kura di Asia dengan skala internasional. Kemudian daftar terbaru dari CITES pada tahun 2008, Amida cartilaginea ini masuk ke dalam Appendix 2 dengan kuota perdagangan dari Indonesia itu sebanyak 25.200. Nah, menyikapi hal ini, jadi ada sebuah areal wisata di Desa Belawa yang merupakan salah satu sarana untuk melestarikan kura-kura Belawa secara in situ dan ex situ, yang sekaligus juga merupakan laboratorium yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, dan rekreasi. Adapun permasalahannya adalah populasi kura-kura Belawa ini masih terancam karena adanya pembukaan areal baru untuk pemukiman penduduk serta kualitas kolam yang buruk karena masuknya air cucian dan sampah rumah tangga itu ke dalam kolam. Kemudian penangkapan dan pengambilan telur kura-kura secara liar. Nah, hal ini menyebabkan atau berdampak pada kelestarian kura-kura itu sendiri. Nah, kemudian untuk mempertahankan kelestarian dan kelangsungan hidup kura-kura Belawa ini, maka dibuatlah sebuah upaya yaitu dengan cara penangkaran dan agar bisa menjaga lingkungannya. Nah, kemudian dalam penangkaran ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kelangsungan dari penangkaran labi-labi itu sendiri. Nah, salah satunya adalah pakan. Nah, pakan atau makanan. Nah, karena itu untuk memperoleh hasil penangkaran yang maksimal, maka diperlukan pakan yang sesuai dengan selera dan kebutuhan dari labi-labi tersebut, sehingga diharapkan juvenil labi-labi tersebut mampu bertahan hidup hingga dewasa dengan kondisi yang baik dan juga sehat. Oke, selanjutnya tujuan penelitian ini dilakukan itu yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh dari pemberian jenis pakan yang berbeda terhadap pertumbuhan juvenil labi-labi, dan yang kedua, untuk memberikan informasi kepada pengelola tentang pakan yang disukai dan baik untuk menunjang kelangsungan hidup labi-labi mulai dari fase juvenil hingga dewasa. Pembahasan yang kedua adalah metodologi penelitian. Nah, di mana penelitian ini dilakukan di objek wisata Belawa, Desa Belawa, Kelurahan Cipeju, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Untuk waktunya sendiri, penelitian ini dilakukan mulai dari awal November sampai akhir Januari tahun 2008 yang melalui 2 tahap. Nah, tahap pertama adalah penelitian pendahuluan untuk mengetahui pakan yang disukai juvenil labi-labi dilaksanakan pada bulan November tahun 2007. Sedangkan yang tahap kedua adalah penelitian utama yang dilakukan mulai dari Desember 27 sampai Januari 2008. Baiklah, selanjutnya adalah penelitian pendahuluan. Nah,
Pada penelitian pendahuluan ini hewan yang digunakan yaitu 21 ekor juvenil labi-labi dengan kisaran panjang lengkung karapas itu 6,0 sampai 8,9 cm dan kisaran bobot tubuhnya 22,75 gram. Sedangkan pada penelitian utama, hewan uji yang digunakan itu terdiri dari 12 ekor dengan kisaran panjang karapas itu 6,1 sampai 9,3 cm dan bobot tubuhnya 22 sampai 89 gram. Selanjutnya tahap pengumpulan data, yaitu data yang dikumpulkan meliputi panjang lengkung karapas atau PLK dan data lebar lengkung karapas atau LLK dalam satuan cm yang diukur dengan penggaris, tali ukur, dan data dari bobot juvenil labi-labi dalam satuan gram. Kemudian analisis data ini dilakukan dengan menguji normalitas apakah data ini berdistribusi normal atau tidak menggunakan SPSS. Kemudian perhitungan laju pertumbuhan yaitu dengan rumus alfa sama dengan buka kurung akar dari WT dibagi W0 dikurang 1 tutup kurung dan dikali 100. Kemudian efisiensi pakan, nah dengan rumus EP sama dengan WT plus D dikurang W0 dibagi F dikali 100. Kemudian dihitung juga hubungan panjang karapas dan bobot tubuh dengan rumus W sama dengan AL pangkat B. Nah, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Oke, dapat dilihat pada PowerPoint bahwa ada 3 diagram batang yang dihasilkan, di mana yang pertama itu merupakan hasil untuk pengukuran lebar lengkung karapas, dan yang kedua pengukuran panjang lengkung karapas, dan yang ketiga hasil dari rata-rata bobot dari juvenil. Nah, jadi dari data tersebut bahwa rata-rata pertumbuhan PLK atau panjang lengkung karapas tertinggi terdapat pada perlakuan pakan A yaitu 0,73 cm per bulan, sedangkan rata-rata terendah terdapat pada pakan G yaitu 0,03 cm per bulan. Kemudian rata-rata lebar lengkung karapas tertinggi itu pada perlakuan A yaitu 0,93 cm per bulan, sedangkan rata-rata terendah itu pada perlakuan D yaitu 0 cm per bulan. Nah, pertambahan bobot tertinggi terjadi pada perlakuan pakan A dan terendah pada perlakuan pakan B. Sedangkan penurunan tertinggi itu terdapat pada perlakuan pakan C hingga G dan penurunan terendah terdapat pada perlakuan pakan F. Nah, dari hasil penelitian pendahuluan, labi-labi yang diberi pakan A itu memiliki rata-rata pertambahan bobot terbesar, sedangkan yang terkecil itu pada perlakuan pakan E. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa labi-labi itu lebih menyukai pakan lele atau ikan asin. Jadi di pakan A ini terdiri dari lele atau ikan asin. Nah, menurut Mujiman tahun 2000, tingkat konsumsi pakan itu dapat dipengaruhi oleh bau dari pakan itu sendiri. Karena ikan lele atau ikan asin itu kan memiliki bau yang cukup kuat atau amis gitu kan. Kemudian selanjutnya ada tabel kandungan gizi tiap 100 gram pakan percobaan. Nah, di mana berdasarkan nilai pertumbuhan diperoleh bahwa pakan yang disukai juvenil labi-labi adalah pakan A, yaitu cacahan daging ikan lele. Kemudian pakan kedua yang disukai itu pakan B, terdiri dari cacahan daging ikan asin. Nah, perbedaan pertambahan dan penurunan bobot ini selain karena diduga bau yang berbeda, dapat juga diduga karena aktivitas pergerakan yang kurang aktif sehingga berpengaruh terhadap rendahnya tingkat konsumsi pakan dan pertambahan bobot tubuhnya. Nah, selanjutnya adalah data hasil penelitian utama, di mana pada diagram batang yang pertama itu adalah rata-rata panjang lengkung karapas dalam cm, dan diagram yang kedua adalah rata-rata lebar lengkung karapas, dan diagram yang ketiga itu rata-rata bobot. Nah,
Dari penelitian utama diketahui bahwa rata-rata pertambahan panjang lengkung karapas tertinggi itu terdapat pada pemberian pakan A, yaitu sebesar 0,87 cm per 2 bulan, dan rata-rata yang sama yaitu sebesar 0,5 cm per 2 bulan pada pemberian pakan B, pakan C, dan pakan D. Kemudian pertambahan rata-rata lebar lengkung karapas tertinggi itu terdapat pada perlakuan B, yaitu 0,6 cm per 2 bulan, diikuti dengan pakan A dengan rata-rata pertambahan itu 0,5 cm per 2 bulan. Selanjutnya pakan D dengan nilai rata-rata 0,4 cm per 2 bulan, dan perlakuan C itu yang terendah dengan 0,2 cm per 2 bulan. Nah, pertambahan bobot rata-rata tertinggi itu terdapat pada pemberian pakan D dengan nilai rata-rata 23,33 gram per 2 bulan, diikuti rata-rata tertinggi kedua pakan A yaitu 19,33 gram per 2 bulan. Nah, selanjutnya pertambahan terbesar pertambahannya sebesar 18,67 gram per 2 bulan pada pakan B. Kemudian dalam penelitian utama ini diperoleh juga laju pertumbuhan harian juvenil labi-labi dengan satuan persen pada masing-masing perlakuan untuk setiap pengulangan. Nah, dari tabel tersebut diketahui bahwa labi-labi yang diberi pakan A, yaitu cacahan daging ikan lele, memiliki nilai rata-rata pertambahan panjang lengkung karapas yang tertinggi, yaitu 0,87 cm per 2 bulan. Sedangkan untuk lebar lengkung karapas pada perlakuan pemberian pakan B, yaitu cacahan daging ikan lele campur kangkung, memiliki nilai rata-rata tertinggi, yaitu 0,6 cm per 2 bulan. Nah, untuk pakan C dengan cacahan daging ikan asin itu memberikan pengaruh terendah dengan nilai rata-rata yaitu 0,2 cm per 2 bulan. Nah, pertambahan bobot tubuh juvenil labi-labi tertinggi terdapat pada perlakuan dengan pemberian pakan D, yaitu terdiri dari cacahan daging ikan lele campur daging ikan asin dan juga campur kangkung. Sedangkan yang terendah itu pakan C, yaitu di makanan cacahan daging ikan asin. Kemudian ada hubungan panjang dan bobot labi-labi seperti pada grafik, di mana ada pakan A, pakan B, pakan C, dan pakan D. Nah, dari hasil analisis statistik terlihat bahwa tidak ada perbedaan yang secara nyata terhadap laju pertumbuhan juvenil ini. Kemudian apabila dilihat di uji T pada analisis regresi berpasangan, terlihat bahwa tidak ada perbedaan nyata untuk semua pasangan kecuali untuk pasangan pakan B dan pakan C. Nah, oleh karena itu diduga bahwa keempat jenis makanan yang diuji cobakan itu tidak secara spesifik berbeda dalam hal kandungan gizi. Nah, mengapa? Karena kecepatan laju pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh jenis dan kualitas pakan yang diberikan serta kondisi lingkungan hidupnya. Apabila jumlahnya tidak mencukupi dan kondisi lingkungan tidak mendukung, dapat dipastikan pertumbuhan akan terhambat. Jadi faktor kandungan gizi pada makanan ini tidak begitu berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan labi-labi itu sendiri. Kemudian efisiensi pakan seperti yang terlihat pada tabel 3, bahwa diketahui nilai rata-rata efisiensi pakan terbesar itu pada perlakuan B sebesar 23,298%. Kemudian nilai rata-rata efisiensi pakan yang paling rendah itu pada pakan C sebesar 7,5541%. Nah, nilai efisiensi pakan dari setiap perlakuan itu berpengaruh terhadap nilai konstanta pertumbuhan, di mana semakin besar nilai efisiensi pakan, semakin besar pula nilai konstanta pertumbuhannya. Sedangkan semakin banyak pakan yang dimakan oleh juvenil labi-labi, maka semakin besar pertumbuhan bobot tubuhnya. Oke, bahasan yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Jadi, dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pakan yang disukai dan baik bagi pertumbuhan juvenil labi-labi adalah pakan yang mengandung protein, yaitu ikan lele. Dan ada pun rekomendasinya, jadi untuk penelitian kedepannya itu perlu diupayakan penelitian lanjutan
berdasarkan variasi kandungan nutrisi pakan, sehingga kebutuhan pakan yang tepat bagi pertumbuhan labi-labi itu bisa diketahui. Nah, selain itu, upaya penelitian genetika perlu dilakukan untuk lebih memperjelas status endemik berdasarkan kepercayaan penduduk, sehingga bisa dibuktikan. Baik, sekianlah penjelasan dari video ini yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.